Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Assalamualaikum. kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gesti Nadila. Saya moderator pada agenda sore hari ini mengenai dengan tema kupas tuntas aspek hukum agraria. Saya akan membacakan rules pada agenda sore hari ini, yaitu peserta diwajibkan menyalakan kamera, mematikan mikrofon pada saat narasumber berbicara. Materi akan diberikan kurang lebih sekitar 50 menit mungkin ya Pak. Kemudian setelah materi selesai baru ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan untuk menyalakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, langsung saja. Saya akan membacakan CV dari narasumber. Nama Rahmat Ramadhani, SHMH. Beliau merupakan advokat sekaligus dosen tetap di Universitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU. Lulusan S1 FH UMSU dan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. Untuk saat ini beliau sering menulis di surat kabar dan menulis di beberapa judul buku, yaitu catatan kecil seputar hukum Indonesia, kejahatan terhadap tanah, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Bapak Rahmat Ramadhani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Yang pertama adalah terkait dengan variabel menguasai memiliki, bahwa di dalam hak atas tanah itu isinya adalah salah satu kewenangan ya untuk menguasai, memiliki, kemudian kewenangan untuk menggunakan, mengolah, dan kewenangan untuk mengambil hasil. Dari ketiga variabel ini, Pak Budi Harsono menitik beratkan bahwa hak atas tanah diartikan sebagai kewenangan subjek hukum atau subjek hak terhadap permukaan bumi atau yang ditegaskan atau didefinisikan sebagai hak atas tanah. Nah, maaf, apa saja sebenarnya isi dari atas tanah? Ini yang saya maksud tadi, 3 variabel, langsung saja next, ada 3 itu. Ada wewenang, ada kewajiban, dan ada larangan. Wewenang, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Budi Harsono barusan, wewenang untuk menguasai atau memiliki, wewenang untuk mengolah dan mengambil hasil. Kewajiban, memelihara, ya, kemudian menggunakan atau tidak mengabaikan azas fungsi sosial yang ada di pasal 1 angka 6 UPA. Dan larangannya adalah tidak boleh menggunakan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan. Salah satu item yang disebutkan di dalam sertifikat yang bergoyang-goyang itu adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jadi nanti title-nya ada disebut situ. Misalkan sertifikat hak milik nomor sekian terletak di desa A, kecamatan A, nomor luasnya berapa, batasnya siapa aja, dan disebutkan di situ dipergunakan untuk pertanian atau non pertanian. Maka larangannya kalau kemudian tanah itu dipergunakan atau disebutkan peruntukannya adalah untuk lahan pertanian, tidak boleh dibangun hotel di sana. Itu larangannya. Kalau ditunjuk di sana digunakan untuk non pertanian tapi digunakan misalkan untuk ternak, ya, tambak dan seterusnya, ini juga termasuk melanggar larangan yang sudah dicantumkan di dalam isi dari hak atas tanah. Nah, siapa yang bisa memperoleh atau mendapatkan hak atas tanah ini? Secara lazim sebenarnya untuk istilah subjek hak itu tidak dikenal di dalam ilmu hukum. Yang dikenal dalam ilmu hukum adalah subjek hukum. Nah, namun dalam tata laksana pendaftaran hukum pendaftaran tanah, subjek hak ini dijadikan sebagai title untuk menunjuk bahwa seseorang atau seseorang itu bisa diartikan sebagai naturis person maupun reh person yang merupakan subjek hukum. Mungkin Bapak Ibu yang backgroundnya sarjana hukum masih mengingat terkait dengan siapa subjek hukum yang sesungguhnya atau subjek untuk dikatakan sebagai sebagai subjek hukum.
Salah satunya adalah yang memenuhi atau yang cakap hukum. Nah, subjek hak di sini dapat dikatakan atau dapat diartikan sebagai pengganti kata subjek hukum, yaitu subjek hukum yang memang telah ditunjuk atau telah memenuhi unsur subjek hukum untuk mendapatkan atau memegang suatu hak atas tanah. Subjek hukum yang cakap yaitu orang atau naturis person. Dalam kata orang naturis person itu artinya adalah orang alamiah, ya, yang memang dikandung, dilahirkan. Kemudian reh person, ini juga orang menurut hukum perdata, tetapi orang yang berupa badan hukum. Jadi kumpulan-kumpulan orang. Nah, ini tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa subjek hak adalah subjek hukum yang cakap untuk menerima atau memegang hak atas tanah. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Kapan sih sebenarnya hak atas tanah itu muncul? Silakan next. Ada ya skema ini ya. Lagi sampai muncul sertifikat. Ya, cukup. Nah, yang pertama, hak atas tanah itu cikalnya dipegang di pasal 2 UPA, yaitu hak menguasai negara. Ini pengejauhan tahan dari pasal 33 ayat 3 yang tadi ditegaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, maka lahirlah HMN, hak menguasai negara. Ingat ya, ini agak jadi perdebatan perdebatan hangat bagi kalangan praktisi hukum yang dicoba ditarik-tarik ke dunia ke lingkup politik. HMN, hak menguasai negara, bukan hak memiliki oleh negara, ya. Oke, kita nggak usah ulas hak memilikinya, tapi hak menguasainya, karena hak memiliki negara itu sudah dihapus jauh setelah UPA diberlakukan sekitar puluhan tahun yang lalu, di 1960. Ajas domain berclearing itu sudah dihapus. Dari pasal 2 UPA ini, hak menguasai negara, kemudian muncul kewenangan negara, ya, untuk membagikan atau memberikan macam-macam hak atas tanah, ya, kepada orang dan badan hukum seperti sudah disebutkan sebagai subjek hukum tadi di pasal 4 ayat 1 UPA. Setelah kewenangan negara membagikan atau menunjuk siapa yang berhak untuk memperoleh hak atas tanah, barulah dilakukan pendaftaran tanah. Isinya atau substansinya salah satunya adalah menjamin kepastian hukum. Ada 3 setidaknya dijamin oleh pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat itu. Yang pertama adalah kepastian subjek, siapa pihaknya, subjek hukum yang ditunjuk atau yang diberi wewenang, diberi kewajiban dan diberi larangan terhadap hak atas tanah tadi. Kepastian hukum yang kedua adalah kepastian objek, di mana letak bidang tanahnya, berapa luasnya, siapa batas-batas kanan kirinya yang sudah diukur secara azas kontradiktor delimitasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, kepastian status hak. Apa yang diberikan? Hak milikkah? Hak guna usahakah? Hak guna bangunankah? Kapan berlakunya habis? 20 tahunkah? Hak milik selama seumur hidupkah? Dan seterusnya. Nah, ini belum menjawab sebenarnya kapan munculnya hak atas tanah itu. Ini ada 2 perspektif, ya. Hak atas tanah dalam konteks yang dipaparkan oleh Budi Harsono, Prof. Budi Harsono tadi adalah 3 kewenangan, 3 unsur, kewajiban, kewenangan, kemudian kewajiban dan larangan. Nah, 3 unsur ini kan sudah ada sebelum sertifikat hak atas tanah itu lahir atau sebelum tanah itu didaftarkan. Ada yang beranggapan bahwa hak atas tanah itu lahir saat tanah itu dikuasai, saat tanah itu sudah secara de facto atau secara fisik tanah itu memang diolah, diambil hasilnya tahun-menahun, dibayarkan pajak bumi dan bangunannya. Nah, dalam konteks hukum pendaftaran tanah Indonesia, sejatinya hak atas tanah itu lahir setelah dia memiliki register nomor hak. Artinya apa? Telah dilakukan pendaftaran
tanah. Sehingga apa? 3 variabel yang menunjukkan tentang status hak atas tanah itu adalah bagian dari 3 hal yang dijamin oleh sertifikat atas tanah sebagai bungkus dari kepastian hukum yang saya sebut tadi, kepastian subjek, kepastian objek, dan kepastian status hak. Maka secara hukum pertanahan, jika pertanyaannya adalah kapan muncul hak atas tanah, maka hak atas tanah itu muncul setelah dilakukan pendaftaran tanah.